Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang remaja putri 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur diruda paksa oleh 27 pria. 12 pelaku telah ditangkap, satu diantaranya ditangkap di dalam bus antar kota. Salah satu pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sampang di dalam bus antar kota di wilayah Bangkalan saat hendak kabur keluar kota. Kejadian bermula pada bulan Februari lalu saat korban tengah sendirian di sebuah taman di kawasan Sampang untuk menunggu kedatangan temannya. Sekelompok pelaku tiba-tiba menghampiri korban dengan membujuk rayu korban. Korban juga sempat dicekoki minuman keras hingga diperkosa di 3 lokasi berbeda. Jumlah pelaku perkosaan 27 orang. 12 pelaku telah ditangkap sementara 15 orang lainnya masih dalam pengejaran petugas. Juli kita dapatkan, kita tangkap lagi 5 orang. Salah satunya perjalanan menuju Surabaya ditangkap di Bangkalan. Jadi yang sudah kita tangkap 12 orang. Selanjutnya mereka melakukan pencabulan ini sebanyak 6 kali. Nah, 6 kali di sini di bulan Februari sebanyak 3 kali, bulan Mei 2 kali, bulan Juni 1 kali. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pria jadi bulan-bulanan masa diduga hendak menculik seorang bocah 3 tahun untuk dijadikan pengamen di Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku. Seorang pria diduga pelaku penculikan ini langsung diringkus dan dihajar warga di Tenjo, Bogor saat kepergok membawa kabur bocah berusia 3 tahun tanpa seizin keluarganya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku. Diduga motif pelaku menculik korban untuk dijadikan pengamen jalanan. Polisi menyerahkan pelaku berikut barang bukti ke Satreskrim PPA Polres Bogor. Kami dari Polsek Tenjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada diduga pelaku yang hendak atau percobaan menculik anak usia 3 tahun. Nah, kemudian setelah kami cek TKP, kemudian benar sudah diamankan oleh warga seorang laki-laki usia kurang lebih 45 tahun. Petugas mengimbau kepada masyarakat tetap waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 2 oknum anggota Polres Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap 3 remaja di bawah umur. Para korban diduga disekap berjam-jam di sebuah rumah kos dan dianiaya. Penyidik Satreskrim Polres Wakatobi menetapkan 3 terlapor sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap 3 remaja yang masih duduk di bangku SMA di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. 2 tersangka merupakan oknum anggota Polres Wakatobi yaitu Bribtu Ahmad Basari dan Bribda Fahrul, sedangkan 1 tersangka lain merupakan warga sipil. Seorang warga sipil ikut jadi tersangka karena menjemput paksa salah satu korban untuk disekap di sebuah rumah kos dan dianiaya. Menurut keterangan para korban dan keluarga, penganiayaan dipicu permasalahan setoran hasil penjualan rokok tanpa cukai yang tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Dari berdasarkan alat bukti serta saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi yang lain dan visumnya, yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu anggota Polri sendiri maupun dari masyarakatnya. Kalau motifnya penganiayaannya itu diduga mereka ada suatu kerjasama untuk menjual rokok non cukai. Meski para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga korban masih menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, jagat maya digemparkan video kilatan cahaya yang diduga merupakan meteor. Benda diduga meteor tersebut berukuran kecil sehingga dianggap tidak berbahaya. Jagat maya digemparkan video kilatan cahaya yang diduga merupakan meteor. Kilatan cahaya ini terekam kamera warga Jakarta Timur, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya hingga Yogyakarta pada 11 Juli lalu. Di Cirebon dan Kuningan, warga melaporkan mendengar suara dentuman beberapa kali sesaat setelah meteor melintas. Menurut pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), meteor tersebut pertama kali terdeteksi melintas di atas Laut Jawa sebelum terlihat dari wilayah Bekasi sekitar pukul 10 malam. Meteor ini berukuran kecil sehingga tidak berbahaya dan sudah sering terjadi di Indonesia. 27 orang tewas usai kebakaran melanda sebuah bar di Bangkok, Thailand. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di Sindonesia. Sementara itu, pemirsa, ledakan keras terjadi di sebuah toko material di Kampung Babakan Pamengpek, Desa Wanasari, Wanayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam insiden tersebut, seorang pekerja material tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Warga Kampung Babakan Pamengpek, Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta digegerkan dengan ledakan di toko material. Warga berdatangan untuk melihat kondisi bangunan yang bagian atapnya hancur. Warga juga dikejutkan dengan tewasnya Joni, 35 tahun, yang diduga tengah bekerja di toko material. Korban tewas usai terpental sejauh 3 meter akibat ledakan. Selain mengakibatkan 1 orang tewas dan toko material hancur, ledakan ini juga mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Menurut warga, ledakan ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu korban sedang bekerja dan tiba-tiba terjadi ledakan. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi. Tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Untuk sementara TKP masih dipasangi garis polisi. Warga dan pihak Polres Purwakarta juga masih menunggu tim Gegana Polda Jabar untuk memastikan asal dan penyebab ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Penyebab ledakan yang menghancurkan sebuah toko bangunan dan menewaskan 1 pekerja di Purwakarta, Jawa Barat masih dalam penyelidikan. Polisi masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara. Beginilah suasana duka menyelimuti lokasi ledakan toko bangunan di Jalan Raya Purwakarta. Biasa, Desa Wanasari, Purwakarta. Warga korban yang datang ke lokasi berharap dapat segera membawa jenazah korban. Namun belum bisa terpenuhi karena polisi masih menyelidiki lokasi kejadian. Petugas pun melarang siapapun memasuki lokasi demi menjaga keutuhan tempat kejadian perkara. Hingga kini penyebab pasti ledakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia masih menjadi misteri. Polres Purwakarta masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebab ledakan kita masih berkoordinasi dengan Polda Jabar melakukan penyidikan. Dari peristiwa ini memang ada salah satu korban pegawai yang meninggal dunia dari toko bangunan. Ya pemirsa, entah siapa orang yang tega mengganggu suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SDN 15 Rengseng Sawah, Jakarta Selatan. Suasana sekolah yang dipenuhi siswa dan seharusnya aman justru diganggu ancaman bom. Suasana mencekam saat tim Gegana Polda Metro Jaya dan Densus 88 menyisir lingkungan sekolah SDN 15 Rengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara ratusan siswa dievakuasi demi alasan keamanan. Ancaman diterima sekitar pukul 7:30 saat siswa mengikuti MPLS. Hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan benda mencurigakan, namun proses sterilisasi
tetap dilakukan untuk memastikan situasi benar-benar aman. Ya pemirsa, hari pertama masuk sekolah, sejumlah orang tua siswa di Pagedangan, Tangerang, Banten rela datang lebih pagi untuk berebut bangku. Mereka ingin agar anaknya bisa duduk di barisan paling depan. Sejumlah orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri Bojongnangka, Kabupaten Tangerang, Banten sengaja datang lebih pagi. Bahkan mereka datang sebelum gerbang sekolah dibuka. Begitu pintu kelas dibuka, mereka langsung berebut bangku. Mereka ingin anaknya bisa duduk di barisan terdepan. Apalagi hari ini adalah hari istimewa bagi siswa kelas 1 SD karena merupakan hari pertama bersekolah di jenjang sekolah dasar setelah menamatkan taman kanak-kanak. Siswa baru? Iya, siswa baru ini. Kalau saya kelas 1, gue kakaknya SMP. Oh gitu, terus Bu, ini dari jam berapa nih kesini Bu? Oh, tadi jam 6. Oh pagi amat Bu? Iya, soalnya takut ngebagian bangku. Oh gitu, jadi takut anaknya pakai bangku. Iya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah dapat. Di bagian mana? Paling depan? Enggak, barisan kedua. Oh gitu. Tak hanya berebut bangku, sejumlah orang tua siswa juga setia dan antusias menunggu anaknya di luar ruangan hingga pelajaran selesai. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki tahun ajaran baru 2025-2027, SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat mengadakan program masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari untuk peserta didik baru. Berikut laporan Kea Dela Rosa bersama juru kamera Seto Pratomo. Ya pemirsa, beginilah kondisi hari pertama masuk sekolah, yakni hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027 di SD 01 Menteng, Jakarta. Tepat di belakang saya, banyak sekali murid yang baru masuk, terutama murid kelas 1 sampai juga kelas 6 yang hari ini mengikuti upacara hari Senin, lalu dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kelas 1 atau bagi murid baru selama 5 hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan pada saat ini adalah pengenalan guru-guru dan juga ruangan sekolah yang nantinya akan dipandu oleh guru di SDN 01 Menteng. Tidak hanya murid yang ada di SD 01 Menteng, para murid juga diantar oleh orang tua yang hari ini sejak pukul 6 pagi tadi bersamai para murid baru ataupun anak-anak kelas 1 yang memang pada hari ini sampai hari Jumat nanti mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Memang untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini dari pihak SD 01 Menteng akan melaksanakannya hingga hari Jumat, dan untuk proses belajar mengajar belum efektif pada MPLS atau masa pengenalan sekolah karena hanya pukul 7 pagi hingga pukul 9 saja anak-anak kelas 1 mengikuti kegiatan di sekolah SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Yang memang nantinya setelah ada ataupun selesai MPLS, maka anak-anak kelas 1 ini baru mengikuti proses belajar mengajar efektif pada hari Senin depan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pramono, iNews melaporkan.